Hari ini kita hidup di zaman yang mungkin dulu cuma bisa dibayangkan dalam film fiksi ilmiah. Mobil bisa nyetir sendiri, robot bisa ngobrol kayak manusia, bahkan ada program komputer yang bisa bikin lagu, gambar, dan nulis cerita. Semua itu adalah bagian dari revolusi teknologi yang disebut kecerdasan buatan. Tapi apa sih sebenarnya AI itu? AI adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Bisa belajar, bisa ngambil keputusan, bisa menganalisis data dalam jumlah besar. Kalau dulu kita butuh waktu berjam-jam buat ngerjain laporan atau nganalisis sesuatu, sekarang AI bisa bantuin itu semua dalam hitungan detik. Dan itu belum semua. AI sekarang juga dipakai di rumah sakit untuk bantu diagnosa penyakit. Di dunia pendidikan buat bantu siswa belajar sesuai gaya mereka masing-masing. Di pertanian, buat mengatur penyiraman otomatis berdasarkan cuaca dan kelembaban tanah. Bahkan di bidang hukum dan keuangan, AI mulai dipakai buat memproses dokumen, mencari celah hukum, dan menganalisis tren pasar. Kita nggak bisa bohong, AI punya manfaat luar biasa. Produktivitas meningkat, pekerjaan jadi lebih efisien, dan manusia bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih kreatif atau strategis. Kebayangkan kalau seorang dokter bisa pakai bantuan AI buat dapetin hasil scan yang lebih akurat. Atau guru yang bisa tahu kelemahan murid dari data dan langsung kasih metode belajar yang cocok. Itu semua bikin kita mikir, masa depan bakal jauh lebih enak, lebih ringan, lebih pintar. Tapi, di sisi lain ada ketakutan yang nggak bisa diabaikan. AI bukan cuma membantu manusia, dalam banyak kasus, AI mulai menggantikan manusia. Di pabrik-pabrik, pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh puluhan buruh, sekarang cukup dikendalikan oleh satu teknisi yang ngawasin mesin-mesin otomatis. Di perbankan, AI menggantikan analis keuangan buat ngebaca tren pasar dan ngasih rekomendasi investasi. Di layanan pelanggan, banyak perusahaan yang pakai chatbot AI daripada mempekerjakan orang buat jawab pertanyaan lewat telepon atau email. Dan yang bikin banyak orang makin khawatir adalah, AI sekarang nggak cuma ngambil kerjaan kasar, tapi juga kerjaan intelektual. Dulu kita mikir, AI paling cuma bisa bantu kerjaan yang mekanis, yang repetitif. Tapi sekarang, AI bisa bikin puisi, bisa ngedit video, bisa bikin desain logo, bahkan bisa nulis kode program. Bayangin, pekerjaan yang dulunya butuh kuliah bertahun-tahun, sekarang bisa dibantu, atau bahkan digantikan sama program komputer. Nah, dari sini, mulai muncul pertanyaan serius. Kalau AI terus berkembang, apa masih ada tempat buat manusia di dunia kerja? Banyak ahli bilang, jutaan pekerjaan bisa hilang dalam 10-20 tahun ke depan. Bukan karena perusahaan jahat atau niat nge-PHK orang, tapi karena sistem otomatis jauh lebih murah, lebih cepat, dan gak butuh libur atau gaji bulanan. Kita ngomongin tentang kasir yang diganti mesin self-checkout, tentang sopir taksi yang digantikan mobil otonom, tentang editor video yang digantikan AI yang bisa potong dan edit video otomatis berdasarkan algoritma. Dan ini bukan cuma teori, ini udah kejadian sekarang. Lalu, gimana nasib para pekerja itu? Gak semua orang bisa langsung upgrade skill atau pindah ke bidang lain. Gak semua orang punya akses ke pendidikan ulang. Dan ini bisa jadi masalah sosial yang besar kalau kita gak siap. Tapi, disinilah menariknya. Setiap revolusi teknologi memang selalu menghilangkan beberapa jenis pekerjaan, tapi juga selalu menciptakan jenis pekerjaan baru. Waktu mesin cetak ditemukan, banyak tukang salin naskah kehilangan kerjaan. Tapi muncul profesi baru, editor, penerbit, penulis buku. Waktu internet muncul, banyak toko tutup. Tapi muncul pekerjaan baru, desainer web, digital marketer, influencer, bahkan content creator seperti YouTuber dan podcaster. Dan sekarang pun, AI juga membuka lapangan pekerjaan baru. Kita butuh orang buat melatih AI. Kita butuh orang buat mengawasi kerja AI, memperbaiki errornya, menjaga supaya AI tetap etis. Ada pekerjaan baru seperti AI ethicist, prompt engineer, data annotator, AI trainer, dan banyak lagi. Intinya, teknologi selalu bergeser, dan kita sebagai manusia juga harus terus adaptif. Kuncinya adalah, kita harus sadar bahwa dunia kerja sedang berubah, dan kita harus ikut berubah. Kalau kita tetap bertahan dengan skill yang itu-itu saja, kita akan tertinggal. Tapi kalau kita mau belajar hal-hal baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi, data, dan kreativitas, kita akan tetap relevan. Misalnya, kalau kita kerja di bidang kreatif, kita bisa pakai AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Penulis bisa pakai AI buat brainstorming ide. Desainer bisa pakai AI buat eksplorasi gaya. Guru bisa pakai AI buat bikin materi belajar yang lebih menarik.
Yang penting, kita ngerti caranya kerja bareng AI, bukan takut atau malah menolaknya mentah-mentah. Karena faktanya, AI nggak akan berhenti berkembang. Teknologi nggak akan berhenti. Pertanyaannya cuma satu, kita ikut maju bareng, atau kita tertinggal. Dan buat para pemimpin, pemerintah dan perusahaan, mereka juga punya tanggung jawab. Mereka harus bantu pekerja buat transisi ke era baru. Bisa lewat pelatihan, pendidikan ulang, kebijakan yang adil, dan tentunya memastikan bahwa perkembangan AI gak cuma menguntungkan segelintir orang. AI harus jadi alat untuk kesejahteraan bersama, bukan pemicu krisis sosial yang baru. Terakhir, mungkin kita harus mulai lihat AI bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat bantu. AI itu seperti pisau. Bisa dipakai buat masak, bisa juga buat nyakitin. Semua tergantung siapa yang pegang, dan buat apa digunakan. Kalau kita pakai AI dengan bijak, AI bisa bantu manusia berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi, kalau kita pakai AI cuma buat efisiensi tanpa empati, ya jangan heran kalau akhirnya kita sendiri yang tergantikan. Jadi, di tengah kecanggihan teknologi, satu hal yang tetap jadi kekuatan manusia adalah hati, empati, kreativitas, dan akal sehat. Itu yang nggak bisa digantikan mesin. Kita mungkin nggak bisa bersaing dengan AI dalam hal kecepatan atau kapasitas memori. Tapi AI juga nggak bisa ngerasain hal-hal yang cuma manusia bisa. Perasaan, kasih sayang, intuisi, nilai moral. Dan justru itu yang harus kita kembangkan. Masa depan kerja bukan tentang melawan AI, tapi tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan AI untuk menciptakan dunia kerja yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih bermakna.